Pemirsa, ibu kota didera aksi massa beruntun yang diikuti rusuh di sejumlah titik. Rusuh Jakarta, siapa yang bertanggung jawab? Untuk menjawabnya, pemirsa sudah bergabung dari luar studio, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum Pak Dedi. Pak Dedi, kita mau konfirmasi ada beberapa temuan yang menjadi juga perhatian masyarakat. Ada temuan ambulans dengan logo partai, betul demikian, dengan di dalamnya ada batu, ada sejumlah uang. Nah, ini bisa dijelaskan sebenarnya apa yang sebenarnya ditemukan selama tempo 21 Mei hingga 22 Mei ini, Pak? Ya, betul, Mbak. Ini salah satu barang bukti yang berhasil disita oleh aparat kepolisian. Terkait menyangkut masalah kejadian kerusuhan di beberapa titik ya, ada di Selipi, ada di Petamburan, kemudian ada di sekitar belakang kantor Bawaslu. Sampai dengan pagi hari ini, informasi yang kami dapat sudah 300 lebih ya pelaku perusuh yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Dengan barang buktinya tadi yang salah satunya antara lain mobil, kemudian ada batu yang cukup banyak, yang di dalam mobil kemudian ada uang, jumlah uang sejumlah 6 juta rupiah, kemudian ada senjata-senjata tajam, dan ada bom molotov, serta ada kamera, Mbak. Ini mungkin kamera rampasan. Dan saat ini untuk 300 lebih pelaku ini sedang diperiksa oleh rekan-rekan dari Polda Metro Jaya maupun dari Polres Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat, sedang didalami. Karena para perusuh ini memang sudah mendesain dari awal terjadinya demo, dia menyusup, kemudian dia membuat suatu kerusuhan-kerusuhan dengan melakukan pembakaran-pembakaran, tindakan-tindakan anarkis, serta memprovokasi aparat keamanan dengan melempar batu, melempar bom molotov, bahkan membakar ya beberapa kendaraan yang dimiliki oleh aparat keamanan. Namun demikian, sampai dengan hari ini, situasi Jakarta masih cukup terkendali. Ya, aparat TNI dan Polri terus bahu-membahu dalam rangka untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Jakarta. Ya Pak Dedi, jadi semua ini bukan sesuatu yang spontan tetapi sudah disetting alias by design. Nah, apa keterangan sementara yang sudah bisa digali dari aparat kepolisian sendiri terhadap 300 orang yang telah diamankan? Ya memang sebagian besar juga datangnya dari luar Jakarta juga, Mbak. Nah, mereka memang motivasinya datang ke Jakarta ini untuk berbaur dengan pendemo, untuk melakukan tindakan anarkis, melakukan kerusuhan. Dan mereka mengakui sendiri, untuk melakukan kerusuhan ini dibayar. Ya, karena ada bukti yang dia terima adalah 6 juta sebagai koordinator lapangannya. Nah, oleh karenanya kita menghimbau kepada para pendemo, yang alhamdulillah sebenarnya dari mulai tanggal 21, tanggal 22 kemarin yang dilakukan di depan kantor Bawaslu ini sebenarnya cukup damai lah. Ya, tapi karena provokasi-provokasi yang kelompok kecil ini melakukan secara masif, akhirnya mempengaruhi psikologi massa yang tadinya memang awalnya damai menjadi terpengaruh. Namun demikian alhamdulillah berkat kerjasama antara para tokoh dengan Kapolres dan aparat kepolisian bisa meredam. Jadi yang motivasi pertamanya demo damai itu bisa teredam. Tapi yang motivasi dari awalnya, dari mulai tanggal 21 itu, memang settingnya adalah merusuh atau melakukan tindakan anarkis, itu terus akan melakukan tindakan anarkis. Oleh karenanya aparat kepolisian bersama TNI akan melakukan tindakan tegas yang terukur. Ya, agar demo ini betul-betul tidak meluas. Kita akan melokalisir demo itu, begitu Mbak. Ada uang dan tadi Bapak katakan provokator ini mendapat 6 juta. Nah, sudah ditelusuri kira-kira siapa yang memberikan uang atau dalang dari penyetingan aksi massa yang begitu masif ini, Pak? Ya, nanti apabila sudah selesai hasil pemeriksaan dan konstruksi hukumnya sudah cukup jelas, ya dengan barang bukti sebagai alat bukti yang saat ini sudah disita oleh aparat kepolisian, nanti akan kita sampaikan ke publik. Siapa aktor intelektual yang mendesain kerusuhan di demo yang sebenarnya adalah demo yang damai ini. Tapi kepolisian juga sudah mengantongi sejumlah nama yang akan kemudian diperiksa atau sejumlah nama yang diduga menjadi aktor intelektual?
Ya, sudah bisa berhasil kita identifikasi, termasuk juga yang kemarin disampaikan oleh Pak Wiranto, Pak Kapolri maupun Pak Muldoko. Ya, kita juga sudah dari awal melakukan pencegahan, mitigasi, antara lain sudah melakukan penangkapan terhadap 6 orang dengan barang bukti senjata laras panjang 1 pucuk, kemudian senjata laras pendek 2 pucuk. Ini juga mendesain, ya sudah untuk mendesain demo tanggal 22 itu akan ada martir dan akan dibuat rusuh dan akan dibuat bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan. Nah, desain-desain seperti itu sudah terdeteksi dari awal. Oleh karena terus kita lakukan mitigasi. Cuman masa-masa yang mencair dari luar Jakarta ini berdatangan melalui berbagai macam pintu masuk. Meskipun di Jawa Barat, kemudian di beberapa wilayah sudah dilakukan upaya-upaya rahasia-rahasia secara maksimal juga. Pak Deddy, bagaimana dengan yang viral di media sosial kemarin juga sudah dikatakan oleh Menko Polhukam tentang ambulans dengan logo sebuah partai, ini bisa minta keterangannya? Ya betul itu Mbak, itu betul, sekarang ini masih kita dalami karena selain kendaraan yang digunakan oleh para perusuh itu, di dalamnya sudah kita juga bisa menyita, ada beberapa batu, bom molotov, termasuk ada uang. Ini sedang kita dalami semuanya. Ya, dari 300 pelaku perusuh ini nanti akan kita klasterkan juga. Siapa dia hanya sebagai pemain lapangan, siapa dia hanya sebagai koordinator, siapa dia sebagai penerima order, dan nanti sampai dengan ke atas. Saat ini memang para aktor intelektual yang ada di atas belum tersentuh. Nanti berdasarkan hasil pemeriksaan secara komprehensif yang dilakukan oleh aparat keamanan, nanti kita akan mengarah ke sana juga, begitu Mbak. Jadi kendaraan ini, yang viral ini, fotonya sudah diperiksa Pak? Sudah. Sekarang ini sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Pak, terakhir, banyak orang yang di Jakarta ini ingin beraktivitas pada pagi hari ini, ingin tahu bagaimana pengamanan akan dilakukan di kota Jakarta, dan apakah mereka bisa beraktivitas seperti biasa? Himbauannya seperti apa? Ya, jadi untuk sampai dengan hari ini fokus aparat keamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI masih fokus di depan kantor Bawaslu dulu Mbak. Kemudian kantor-kantor lain seperti KPU, kemudian Istana dan Gedung DPRD juga menjadi fokus pengamanan. Untuk sentra-sentra perekonomian masyarakat ya juga diamankan. Ya, kita mengharapkan kepada masyarakat yang memang melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh aparat kepolisian. Untuk Bawaslu sementara kita adakan rekayasa arus lalin, kemudian arah Selipi, Petamburan itu juga masih ada aparat keamanan dan ada beberapa perusuh yang masih terus akan melakukan evakuasi. Itu tidak untuk dihindari dulu Mbak. Ya, jangan melalui situ, tapi jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan, silakan melalui jalur alternatif yang disiapkan. Untuk wilayah lain di Jakarta, insya Allah semuanya berjalan dengan aman. Hanya ada beberapa titik aja di wilayah pusat maupun barat. Itu yang menjadi fokus pengamanan dari aparat TNI maupun Polri. Baik, terima kasih atas informasinya pada pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time, Brigjen Pol Deddy Prasetyo selaku Karopenmas Humas Mabes Polri. Terima kasih.